Di video kali ini gue mau ngebahas 3 tips supaya kita bisa nurunin kadar lemak ke 15% kayak gini, atau bahkan 10% kayak gini ya, dengan modal jalan kaki di atas treadmill. Jadi kita tuh sering banget ngelakuin kesalahan-kesalahan dan kita lupa ngelakuin apa yang kita harus dan wajib kita lakuin ketika ngelakuin treadmill ini, supaya kita bisa benar-benar menurunkan kadar lemak, yaitu dengan cara apa? Langsung aja kita bahas. Nah, jadi kita tahu ya, kalau misalnya kita mau turunin kadar lemak, kita harus berada di dalam keadaan kalori defisit. Itu ampe nenek-nenek jenggotan, itu kita harus kalori defisit tuh. Kalau kita mau apa? Mau turunin kadar lemak terutama. Oke, selain kita turunin berat badan. Kalau misalnya kita mau treadmill, itu biasanya kesalahan nomor 1 orang-orang dan kita harus hindari adalah kita apa? Kita pegangan di treadmillnya. Kalau misalnya kita pegangan nih, ya di treadmill pada saat kita jalan kaki, misalnya mau bakar kalori ya kan, bakar lemak, kita bakalan apa? Mengurangi kalori yang kita bakar. Ya, itu pertama. Jadi kita harus jangan pegangan di treadmillnya. Nah, kalau misalnya kita nggak pegangan di treadmillnya, kita bakalan juga membantu memperbaiki postur tubuh kita. Kalau misalnya kita pegangan, postur tubuh kita tuh pasti jadinya bungkuk ya. Tapi kalau kita misalnya lepas tuh, ya kita nggak pegangan di treadmill, kita bakalan latihan untuk supaya lebih tegap lagi. Ya, jadi apa bedanya sama naik eskalator? Kalau misalnya kita jalan di treadmill, ya kan, kita pegangan. Ya itu mah bakar kalorinya paling dari, misalnya kalau kita nggak pegangan ya 200 gitu ya. Kalau kita pegangan paling cuma berapa? Paling 50. Karena gampang banget. Nah, itu yang pertama tuh. Jadi kita jangan pegangan. Nah, kesalahan yang kedua yang kita wajib hindari kalau kita mau jalan kaki tujuannya untuk bakar lemak, kita kan nggak mau nih ya pakai gula. Oke, kita nggak mau pakai gula sebagai sumber energi ketika kita ngelakuin kardio. Kecuali misalnya kita mau latihan otot jantung, ya kan? Atau misalnya kita mau apa? Latihan, contoh misalnya mau maraton, ya, mau running, segala macem. Ya nggak apa-apa kita ngelakuin kesalahan ini dalam hal bakar lemak. Yaitu apa? Yaitu kita kecepatannya di atas 4. Kalau misalnya kecepatannya udah di atas 4 tuh ya, terus juga incline-nya juga kita tinggi juga, itu bakalan apa? Itu bakalan membuat detak jantung kita kemungkinan besar itu lebih dari 70% dari total maksimum detak jantung kita. Artinya apa? Artinya kalau kita udah beda nih ya sumber energinya, kita bakalan pakai gula. Kita nggak bakal pakai lemak. Ya, nanti malah apa? Yang dibakar tuh gula. Nah, kalau misalnya gula di tubuh kita udah habis, itu yang diambil dari mana? Dari protein yang diambil. Kita nggak mau pakai protein itu sebagai sumber energi, nggak mau. Yang diubah jadi gula ya, dengan proses yang namanya gluconeogenesis. Kita nggak mau itu. Kita maunya benar-benar pakai lemak doang dengan cara jalan kaki. Jadi cara menghindarinya adalah kita wajib kecepatannya itu 3-4 aja, tapi yang dinaikin itu sampai mentok itu incline-nya. Oke, incline itu sampai 15. Nah, tapi dengan catatan juga, kalau misalnya teman-teman punya jam tangan yang bisa mengukur heart rate ya, detak jantung. Kalau misalnya teman-teman dengan kecepatan contohnya nih 4,5, ya kan? Tapi heart rate-nya berapa? Heart rate-nya masih di bawah 70%. Tandanya itu kita masih pakai lemak. Oke, jadi itu sebenarnya bukan patokan, tapi itu adalah estimasi total kecepatannya. Jangan terlalu cepet, ya kan? Nanti malah pakai gula. Jangan kelambatan. Nanti apa? Kita nggak ngebakar apa-apa. Ya, karena ya kalau mau lambat banget ya, mending nggak usah jalan. Jadi gitu, itu kesalahan kedua, kita harus hindari jangan terlalu cepet kita ngelakuin kardionya. Nah, kesalahan ketiga, setelah kita ngelakuin kardio ini ya, di atas treadmill ini, supaya kita tetap membakar lemak, kita itu makanannya apa? Makanannya tinggi karbohidrat. Oke, jadi gue sangat tidak menyarankan sama teman-teman kalau misalnya teman-teman mau nurunin kadar lemak kayak teman-teman kita yang ini ya, dari 40% ke 20% selama 3 bulan nih, 28 kilo ya, atau bahkan selama 5 minggu, dia dari skinny fat, absnya udah mulai kelihatan. Dan banyak juga teman-teman kita yang lain, teman-teman bisa lihat di Instagram gue ya, testimoninya. Jadi, gue tidak menyarankan kita tuh setelah olahraga, itu makanannya tinggi karbohidrat. Oke, gue sangat menyarankan kita makanannya itu tinggi protein. Sehingga nanti akan diperbaiki kerusakan protein ya, yang udah kita rusak. Misalnya kita latihan beban tuh, ya kan, kita latihan beban dulu untuk bentuk otot, habis itu kita kardio di atas treadmill untuk bakar lemak, ya kan. Tapi pada saat kita mau makan, kita makannya nggak ada proteinnya, bahkan rendah banget, nggak sampai kenyang. Itu bakalan apa? Bakalan menghambat progres penurunan berat badan dan juga penurunan apa? Kadar lemak kita. Oke, makin lambat dia jadinya. Dan kita bakalan kecenderungan kita bakalan lapar-lapar terus ya. Bakalan kita apa? Kalori surplus kalau kita misalnya habis jalan kaki nih ya. Kita makannya apa? Makannya mie. Makannya apa? Yang lain-lain tuh nasi goreng bahkan ya. Kita jangan dulu makan itu, kita makan dulu kenyangin sama protein hewani. Contohnya kayak di diet-diet karnivora. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngelakuin diet karnivora, teman-teman bisa tonton video ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman malas nonton video lama-lama, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Gue bakalan bikinin menu makanan buat teman-teman dan juga bahan-bahan makanannya beli di mana, dan juga menu cheating ya kalau kita istirahat dari diet di mana.
termasuk juga program latihan beban dan juga program latihan kardio, supaya kita bisa turun dari kadar lemak 30% gini ke 15% kayak gini. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen nurunin kadar lemak, teman-teman wajib memperhatikan tadi kesalahan-kesalahan tadi supaya kita nggak stuck beratnya. Dan kita dari seminggu itu udah kelihatan hasilnya. Ya seminggu tuh lingkar perut udah langsung turun. Oke, segitu aja video dari gua. Semoga bantu.